Ya, selamat siang semua. Kemarin kita bahas tentang stimulus fiskal dari pemerintah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke japri saya yang berkaitan dengan stimulus fiskal itu. Ini salah satunya hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kenapa tadi yang dibilang konsumsi itu selalu menjadi bagian yang integral dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya pakai data BPS saja tahun Mei 2019 yang menjelaskan, nah ini konsumsi rumah tangga itu menyumbang 56,82% dari pendapatan domestik bruto. Ya artinya bahwa kalau kita trace di sini, saya ambil dari kata data box itu menjelaskan bahwa, dan mereka ngambilnya dari BPS ya, Badan Pusat Statistik kita. Konsumsi rumah tangga kalau Anda lihat besarannya sangat-sangat besar. Dan kalau dihitung dengan data 2018 saja itu sekitar ada data yang cukup besar juga di 2018 juga sama datanya. Kalau ini nilai uangnya gitu ya, 8.270 triliun. Itulah BPS Februari 2019 berdasarkan konsumsi rumah tangga 2018. Itu dikeluarkan oleh BPS di Februari 2019. Total konsumsi rumah tangga itu adalah sekitar 8.270 triliun. Itu artinya apa? Artinya konsumsi rumah tangga itu menjadi bagian yang integral dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi begitu. Nah, kalau kita melihat apalagi hal-hal lain yaitu investasi. Investasi kita lihat, pertama kita lihat investasi yang tidak terlalu berisiko. Nah, ini yang tidak terlalu berisiko misalnya kita ambil dari data saya ambil dari ipa.co.id yaitu penilai harga efek Indonesia. Di sini untuk obligasi pemerintah saja sudah turun nilainya. Anda bisa lihat di obligasi pemerintah Indonesia itu benchmarking 12 Maret 2020 itu semua mulai penurunan today. Anda lihat di angka today-nya itu dia turun. Ada yang FR0081 itu data yang di atas ya, yang saya gedein, yang saya gedein ini itu nilainya turun. FR0082 juga sama, semua mengalami penurunan nilai gitu. Kemudian kita lihat lagi spread korporasi yang bagian bawah nih. Ini spread untuk korporasi. Kita punya korporasi, kita punya obligasi dengan triple A sama triple B. Kalau Anda lihat spreadnya itu akan semakin lebar. Artinya bahwa obligasi triple B itu akan semakin berisiko, sedangkan obligasi A, double A sama triple A akan semakin tidak berisiko begitu. Nah, kalau kita melihat polanya dalam jangka panjang, tenor 10 tahun lah katakanlah yang paling bawah itu spreadnya semakin lebar. Spread lebar itu menandakan apa? Menandakan bahwa kita punya unsur ketidakpastian yang tinggi. Itu dari sisi obligasi, surat utang. Surat utang dalam hal ini surat utang yang bersifat korporasi. Korporasi kita dalam jangka panjang itu dipersepsi dalam tanda kutip dalam nilai risiko oleh investor sebagai perusahaan yang memiliki risiko ketidakpastian yang tinggi, begitu. Nah, artinya kalau melihat dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya investor asing sekalipun juga akan jaga-jaga. Karena apa? Karena tadi tidak menutup mata memang dengan coronavirus, di mana-mana orang kemudian merasa bahwa itu adalah pandemik, kemudian mereka harus menyimpan uang, mending menyimpan uangnya dalam mata uang mereka, akhirnya mereka tidak melakukan investasi baik di negara kita maupun di tempat lain. Hal yang menarik lagi selain investasi adalah risk free rate kita. Nah, pemerintah baru saja menurunkan risk free rate kita. Jadi ini adalah yang mencerminkan tingkat bunga bebas risiko di Indonesia. Investor asing yang masuk Indonesia atau investor Indonesia dia harus dapat sekitar minimum 4,75% per tahun agar bisa dikatakan punya investasi yang visible di Indonesia. Itu per 20 Februari 2020. Nah, dalam konteks ini maka seharusnya dengan tingkat bebas risiko yang rendah itu mencerminkan tingkat inflasi kita cenderung lebih rendah. Dengan tingkat inflasi yang lebih rendah, itulah kenapa saya kemarin bilang stimulus fiskal salah satu cara yang bisa dipakai. Karena apa? Karena dengan tingkat inflasi yang rendah masih bisa membuat kita memiliki konsumsi yang tinggi, mendorong masyarakat punya konsumsi yang tinggi, walaupun mungkin nanti ketika menjelang lebaran inflasi kita akan naik sedikit gitu ya. Naik sedikit pun